Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya. Makanya betul. Kalau akhirnya kita menjumpai salah satu riwayat Muslim yang mengatakan kepada kita, fihi sa'atum minal asri. Kata Rasulullah SAW bahwasanya, kata Rasulullah SAW itu, hari Jumat itu ada hari yang mustajab. Ada waktu yang mustajab. Tidaklah setiap hamba kalau mereka berdoa pada hari Jumat kecuali dikabulkan oleh Allah permintaannya. Lalu para sahabat itu bertanya, kapan golden time-nya atau kapan prime time-nya kita berdoa pada hari Jumat itu ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi. Faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asri. Carilah prime time-nya kamu berdoa kepada Allah pada hari Jumat, yaitu adalah waktu ketika 1 jam sebelum tenggelamnya matahari di waktu asar. Insya Allah ya. Itu menunjukkan luar biasa kan. Mari kita bicarakan gini. 7 hari dalam sepekan, mana yang paling utama? Yang paling utama hari Jumat. Hari Jumat 24 jam dari Kamis malam sampai Jumat malam. Mana yang paling utama? Rasulullah mengatakan, faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asri. Carilah prime time-nya kamu untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, carilah itu pada 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Itu menunjukkan apa? Kenapa kok kita berdoanya pada saat itu? Karena pas pada saat kita berdoa itu juga bersama dengan para malaikat yang sedang melapor kepada Allah tentang amal perbuatan manusia. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan waktu asar. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh waktu asar itu adalah sesungguhnya waktu asar itu merupakan waktu asar itu merupakan indikator keimanan, sebagaimana waktu asar itu merupakan salah satu di antara indikator kemunafikan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita dalam salah satu riwayat yang sahih. Rasulullah itu mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu sifatnya orang munafik itu adalah ketika orang munafik itu apabila mereka di dalam sholat asarnya, mereka mengakhir-akhirkan sholat asarnya. Yarqubus syamsa. Mereka melihat matahari terus. Orang munafik itu kalau mau sholat asar itu, mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan aktivitasnya. Ketika mereka ingat sholat, maka yang mereka lihat itu matahari. Oh, masih terang. Mereka melanjutkan. Ngetik lagi. Scroll handphone. Mereka lihat lagi, oh masih terang. Scroll lagi handphonenya, ngetik lagi. Main bolanya dilanjutkan, hobinya dilanjutkan. Baru setelah mereka menjumpai, ketika matahari mulai tenggelam, barulah mereka sholat. Makanya akhirnya kita mendapati tilka sholatul munafik. Yajlisu yarqubu syamsa. Hatta idza kanat baina qarna syaiton qama panaqara. Rasulullah SAW mengatakan, sholatnya orang munafik itu, mereka duduk, beraktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan hobi, melakukan permainan, tapi sembari ngeliatin matahari. Kalau mataharinya sudah berada di antara dua tanduknya setan, yaitu ketika sudah mau tenggelam, barulah mereka bergegas untuk melaksanakan sholat asar itu 4 rakaat. Dan itu pun dilakukan dengan cepat. Sampai Rasulullah mengatakan, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Pada waktu sholat asar, saking cepatnya mereka, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sebentar. Jadi, dari poin yang kedua, kita harus paham, sampai Allah bersumpah dengan waktu asar itu apa? Yang kedua, kita harus paham, ibu-ibu. Oh, ternyata, apa yang menjadi aktivitas kita di waktu asar itu merupakan salah satu di antara indikator kita untuk melihat diri kita itu munafik atau tidak. Orang yang mereka ketika pada waktu memasuki asar, membiasakan diri untuk melambat-lambatkan asar. 4:30, nunggu jam 5 kurang 1/4. Jam 5 kurang 1/4, nunggu nanti jam 5.
Nunggu jam 5, nanti nunggu jam 5:15. Nunggu jam 5:15, nunggu setengah 6. Baru setengah 6 dia sholat. Dan itu pun dilakukan secara cepat karena rebutan. Karena berlomba-lomba dengan matahari yang akan tenggelam. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik. Yajlis wa yarqubus syams. Kerjanya begitu. Berarti di situ kita bisa melihat, oh kalau ada orang sengaja melambat-lambatkan sholatnya, entah itu suami, entah diri kita, entah istri kita, entah anak kita. Kebiasaannya suka melambat-lambatkan sholat asar. Dan ketika diingatkan tentang sholat asar, mereka selalu beralasan. Nanti sebentar lagi. Toh mataharinya masih terang. Maaf ya. Suka atau tidak suka kita harus paham. Itu salah satu ciri di antara. Itu salah satu ciri di antara orang yang melaksanakan sholat dari kalangan munafik. Ya, makanya akhirnya orang yang beriman itu orang yang mereka itu menyegerakan sholat mereka, terutama sholat asar. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu mereka betul-betul menyegerakan sholat asar mereka. Karena mereka tahu kalau saya melambatkan, ada indikator kemunafikan pada hati saya. Siapa yang tidak khawatir dengan indikator kemunafikan? Karena kemunafikan itu mengerikan. Bagaimana azab yang Allah ancamkan untuk mereka. Makanya Allah sampai berfirman di dalam surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh sholatmu dan sholat wusta. Insyaallah, perhatikan ini ayat. Ya. Allah itu menyampaikan hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Peliharalah seluruh sholatmu dan sholat wusta, itu sholat asar. Menarik ya. Padahal sebelumnya Allah sudah menyampaikan hafidhu ala salawat. Allah sudah menyampaikan sebelumnya itu adalah jagalah seluruh sholat-sholatmu. Tapi sholat-sholatmu itu apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi menariknya Allah sebutkan lagi wassalatil wusta. Dan sholat wusta, sholat asarmu. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu kepada Allah dengan cara yang khusyuk. Di situ kita menjumpai dan kita mendapati luar biasa. Allah menyebutkan kata sholat-sholat dalam bentuk plural untuk menggabung semua sholat. Lalu Allah menyebutkan kata sholatil wusta disebut lagi oleh Allah. Maka itu menunjukkan berarti sholat asar itu memiliki keistimewaan besar sekali. Sampai disebutkan kembali oleh Allah setelah Allah menyebutkan kata sholat. Contohnya begini. Ya, kita misalkan ya, kita ada masuk ke restoran. Lalu petugas restoran ditanya, mana makanan yang paling enak? Lalu petugasnya ngomong, semua makanan enak, Pak. Tapi nasi goreng babatnya itu paling enak. Berarti penyebutan nasi goreng babat setelah menyebutkan semua makanan enak menunjukkan berarti nasi goreng babat itu istimewa. Allah menyampaikan di sini, tampilkan ayatnya. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Itu menunjukkan bahwa saya inilah sholat asar. Dan inilah perbedaannya. Ketika Allah jelas memberikan instruksi kepada orang beriman. Orang beriman itu memperhatikan sholat asarnya. Berbeda dengan orang munafik. Tilka sholatul munafik, sholatul asri yajlisu wa yarqubus syamsa. Orang munafik itu ketika mereka sholat asar, mereka duduk, mereka menunggu pergerakan matahari sampai ketika matahari itu di antara dua tanduknya setan barulah dia sholat. Itu menunjukkan kepada kita berarti kalau kita ingin tahu apakah kita ada penyakit kemunafikan ataukah tidak, jangan hanya dilihat subuh, tapi lihatlah sholat asar. Berarti ada 3 sholat yang menjadi indikator untuk meraba seseorang terkondisi munafik ataukah tidak. Sholat isyaknya berjamaah ataukah tidak, sholat subuhnya berjamaah ataukah tidak. Yang ketiga, sholat asarnya itu tepat waktu atau diundur-undur. Kalau dia sengaja mengundur-undur, dan itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, atas nama pekerjaan yang belum selesai, atas nama
aktivitas yang belum rampung, lalu mengakhirkan sholat asarnya. Maaf, kita harus merasa khawatir. Kemunafikan sudah mulai kita khawatirkan kalau kita termasuk orang yang suka mengundur-undur dan melambatkan urusan sholat asar kita. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah.